Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Bathara Indra terlantar di negeri Antabrata. Dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah kedua suami istri itu di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Beberapa lama kemudian, maka istri si miskin itu pun hamil 3 bulan lamanya. Maka si istri itu pun menangis hendak memakan buah mempelem yang ada di taman raja itu. Diamlah Adinda, jangan menangis. Aku akan mencari buah mangga itu dan memberikannya kepadamu. Maka suami itu pun pergi ke pasar untuk mencari buah mempelem itu. Suami itu pun takut ia akan diusir dan dipukuli. Itu pun Miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan masih memiliki belas kasihan kepada hamba, kasihlah hamba sebiji buah mangga yang busuk. orang di pasar itu pun belas kasihan mendengar kata si miskin. Seperti hancur rasanya hatinya. Maka orang-orang di pasar itu pun memberikan si miskin buah mempelem, baju, buah-buahan. Inilah. Si miskin itu pun terheran-heran. Dulunya jangankan diberi barang, mampir pun tidak boleh. Setelah ia berpikir dalam hatinya, ia kembali ke dalam hutan dan memberikan buah itu kepada istrinya. Ini ada buah-buahan dan beberapa baju untukmu. Istri itu pun menginjak-injak buah dan pakaian itu. Istrinya pun menangis, tidak mau makan buah jika bukan buah di taman raja. Biarkan aku mati sekalian. Setelah melihat suaminya menangis, si miskin itu pun pergi menghadap Maharaja. Hei si miskin, apa kehendakmu di sini? Saya ingin meminta setangkai buah mangga yang sudah jatuh di kebun tuanku. Buat apa? Untuk dimakan tuanku. Baiklah, tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Cepat! Terima kasih tuanku. Ya, sudah, sana pergi. Istri pun kembali ke hutan. Lalu si miskin itu pun memberikan buahnya kepada istrinya. Istrinya pun tertawa sambil memakan buah itu. 3 bulan kemudian, istri si miskin menangis meminta nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin mendapatkan buah nangka itu. Selama istri si miskin hamil, maka banyaknya makanan, kain, beras, dan segala peralatan yang diberikan kepadanya. Pada malam 14 bulan itu pun sedang terang menerang, maka pada ketika itu istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang terlalu amat baik beresnya dan elok rupanya. Anak itu diberi nama Marakarma, artinya anak dalam kesungkaran. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggali tanah hendak berbuat tempat tinggal anak itu. Maka si miskin menemukan terlajur yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datang melihat akan emas itu. Ia berkata kepada suaminya, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita." Ia menjadi kaya dan menempa barang-barang kendi, lampit, uta-uta, pelada kuda, keris, dan sebagainya. Kembalinya dari menambah barang-barang itu, ia mandi, limu, menimang anak, dan berseru, Jika engkau sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit dan istana serta menteri, rakyat dan semua raja-raja besar. permintaan itu, dan si miskin menjadi raja bertukar nama Raja Indra Angkasa dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.